Saya Chan Kelvin, saya mau nanya Ustaz. Jadi mungkin tadi Ustaz sempat menjelaskan ada 10 ibadah yang mungkin biasa dilakukan di bulan Ramadan, tapi pada akhirnya bisa mendapatkan keringanan karena adanya uzur ini gitu. Yang pengen saya tanyakan adalah ya mungkin selain ini banyak teman-teman di sini yang suka melaksanakan yang namanya sholat syuruk Ustadz. Dan saya pernah dengar hadisnya barang siapa sholat pagi secara subuh berjamaah di masjid, kemudian Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Afwan, tadi suaranya nggak bagus ya? Iya, kurang jelas. Afwan, Assalamualaikum ya? Ustadz. Afwan, saya ulang Ustadz. Jadi di kebiasaan di tempat kita itu ada nisfu Sya'ban yang guru-guru kita ngajarin untuk baca Yasin 3 kali. Karena nisfu itu sebagai pengganti buku gitu kalau bahasa orang sini bilangnya gitu. Dan nisfu Sya'ban itu adalah seperti qobliyah sebelum zuhur untuk menghadapi zuhur sendiri yang Ramadannya itu zuhur gitu, misalnya kayak gitu Ustaz. Terus ada sebagian dari yang teman-teman bilang itu nggak ada tuntunannya katanya. Apakah itu masih boleh dilaksanakan atau bagaimana Ustaz, dan sejarah nisfu itu sendiri kalau boleh ada ilmunya mohon di-share Ustaz. Jazakallah khair. Gimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 minggu yang lalu kita sudah bedah buku ini. Baca dari awal sampai akhir. Syadzarat fi fadail lailatin nisfi min Sya'ban. Ditulis oleh Syekh Hasanin Muhammad Makhluk, Mufti Mesir dulu. Sudah kita bahas dalil-dalilnya. Apakah malam nisfu Sya'ban itu betul ganti buku segala macam? Udah, tonton. Adapun tentang membaca Yasin pada halaman 28. Taqra'u ba'da salatil maghrib. Baca setelah salat maghrib. Besok 14 Sya'ban, tanggal 8 April, habis salat maghrib besok, baca setelah salat maghrib surat Yasin, salasa marratin 3 kali. Al-ula, baca yang pertama biniyati tulil umri, niatnya panjang umur. Wasaniyati, baca yang kedua biniyati daf'il bala, supaya dijauhkan dari bala, termasuk sekarang musibah corona ini. Wasalisa, yang ketiga biniyatil istighna 'anil nas, niat supaya mapan, tidak bersandar kepada manusia, supaya independen, jangan sampai hidup kita didikte orang. Setelah itu berdoa. Insya Allah kalau bacanya pelan, tidak terlalu cepat, tidak terlalu pelan, habis maghrib ke isya 45 menit, tembus 3 kali dan baca doa. Habis isya kita tetap besok streaming, insya Allah. Allah, baik. Ustadz, ini Jazakallah khair Ustadz. Baik. Mario mau tanya, Mario? Itu dari Anissa Teresia Pardede aja udah nulis dari tadi duluan. Oh, itu dulu ya? Oke, baik. Ustadz, ini ada pertanyaan, tapi lewat chat, jadi saya bacakan aja Ustadz ya. Boleh. Afwan boleh tanya, kalau misalkan orang tua minta kita buka bersama dalam kondisi pandemik seperti ini, padahal kami tinggal di zona merah yang mungkin bisa menjadi mudarat jika memaksakan datang ke rumah orang tua. Baiknya bagaimana Ustadz? Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek, eyang-eyang. Kami sadar bahwa kalian sayang pada anak, pada menantu, pada cucu-cucu. Tapi ternyata betul, al-hubbu yu'mi wa yusim. Cinta itu kadang membuat tuli dan buta. Tuli sehingga tidak lagi mendengar apa kata dokter-dokter dan perawat-perawat yang sudah terpapar, bahkan mereka sudah meninggal sebagai syahid. Apa kata pesan dokter-dokter itu? Orang tua paling rentan,
Orang tua paling lemah imunnya. Oleh sebab itu anak kalian sayang pada kalian. Mereka sayang tapi tidak dengan ikut buka bersama. Karena mereka sadar mereka tinggal di zona merah. Bisa saja saat berhenti di jalan tangan mereka menyentuh. Lalu sampai ke rumah, tubuh mereka kuat karena mereka masih muda. Oleh sebab itu pahamilah bahwa kebersamaan tidak hanya dengan kedekatan fisik, tapi kebersamaan munajatmu di tengah malam. Doakan anak-anak, doakan menantu, doakan cucu-cucu. Nah, saya paham sulit bagi sahabat-sahabat, kawan-kawan untuk bicara seperti itu orang tua. Tapi tinggal mereka. Mudah-mudahan mereka mau menerima. Kalaupun mereka mau, somat saja. Oke, baik. Ya Ustadz, sudah kami tangkap tadi Ustadz jawabannya. Sekarang Mario. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadzi. Assalamualaikum. Izin bertanya, sebenarnya pertanyaan saya kurang lebih sama karena barusan tadi waktu pas lagi awal kajian dimulai, saya mohon maaf sempat izin sebentar, ternyata anak kami yang pertama itu di rumah neneknya, itu salah satu orang di rumahnya ada yang orang tuanya baru saja wafat karena COVID. Situasinya sekarang anaknya yang tinggal di rumah situ, pengurusnya gitu ya, itu sekarang menjadi orang yang dalam pantauan gitu kan ya gitu. Nah, sementara salah satu anak kami sekarang sedang ada di sana gitu. Di mana dalam 1 atau 2 pekan ini kami akan insya Allah lagi menunggu kelahiran anak yang berikutnya. Situasinya baiknya bagaimana Ustaz ya? Ada lahiran, ada Ramadan, ada mohon maaf Ustaz, saya juga jadi bingung bertanya karena memang situasinya baru banget datang pas kita tadi baru mulai kajian. Memang kurang lebih sama tadi. Tapi mungkin kalau saja antum berkenan boleh tolong diulang sedikit Ustaz, karena pas bagian terakhir tadi agak hilang suaranya tadi. Itu aja saya rasa Ustaz. Afwan. Jazakallah khair sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kasih sayang antara seorang ibu dengan seorang anak, dengan menantu, dengan cucu, mau duduk bersama, mau kumpul bersama, mau buka bersama, mau sahur bersama, etika bersama. Tapi juga kita diajarkan tidak hanya kasih sayang di hati, kita juga diajarkan rasionalitas akal pikiran. Dalam Islam diajarkan kalau ada 2 mudarat, yang satu lebih tinggi, lebih berat resikonya, yang satu lebih ringan, maka kita disuruh untuk memilih yang lebih ringan. Akhafud dararain. Berpisah jauh itu mudarat, seolah-olah silaturahim seperti putus. Tapi mendekat maka ada mudarat yang besar. Apa kata Allah? La tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kau jerumuskan diri sendiri dalam kebinasaan. Dengan penuh kesadaran anakmu ke rumah orang tuamu yang dua-duanya rentan. Anak kecil rentan, orang tua rentan. Kasih sayang yang hanya memperturutkan cinta buta tanpa rasionalitas akal. Apa pesan Nabi Muhammad SAW? Firra minal majzum. Larilah engkau dari penyakit menular, firaraka minal asad. Seperti larinya engkau dari seekor singa. Bahkan Nabi SAW mengatakan kalau kamu dengar ada suatu wabah di suatu daerah, la taqdimu ilaihim, jangan datang, haram hukumnya datang. Kalau kamu sedang berada di suatu tempat dan di situ zona merah, banyak terkontaminasi wabah, la tahruju firaram minhum, jangan lari dari tempat itu karena melarikan diri, jangan keluar dari tempat itu karena melarikan diri. Oleh sebab itu maka perhatikanlah baik-baik. Kata Nabi SAW, man ya'ish ba'di, siapa yang hidup sesudah aku ini, ya ikhtilafan katsira, dia akan melihat banyak sekali ikhtilaf kacau balau. Siapa yang selamat ya Rasulullah?
Yang selamat orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Tapi sunnah itu kita buka bersama, sunnah itu silaturahim, sunnah itu berbakti kepada orang tua. Betul. Tapi sunnah Rasul juga untuk menjaga kita dari kematian. Sunnah juga mengajarkan kita untuk melockdown diri, melockdown keluarga. Sunnah juga untuk memilih mudarat teringan di antara mudarat yang terberat. Sudah saya sampaikan, tinggal kirimkan videonya ke orang tua. Jangan lupa berdoa, mudah-mudahan orang tuanya paham. Insya Allah. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Jazakallah khair, Ustaz. Baik. Kalau boleh ada pertanyaan kedua yang tidak harus dijawab langsung, Ustaz, minta titip nama anak laki-laki, Ustaz. Masih ada 2 minggu, insya Allah, Ustaz. Deadline-nya. Kalau tidak berkeberatan, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Baik, Ustaz. Oke. Ini yang berikutnya ini ada pertanyaan Ustaz dari Razi. Razi, silakan Razi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ustadz, afwan Ustadz, Ana mau tanya. Di keluarga banyak jadi pertanyaan ketika kita buka puasa, pembacaan Zahabadzoma wa batalatil uru wa syabatil ajru insyaallah itu ketika sudah makan korma atau sebelum makan kormanya Ustaz. Itu sih Ustaz, sering jadi perdebatan di antara keluarga perihal itu Ustaz. Syukran. Assalamualaikum. Zahabal haus sudah hilang. Zahabadzoma haus sudah hilang. Wa batallatil uruqu, urat-urat basah. Wa thabatal ajru, balasan pahala sudah dituliskan. Jadi korma dalam piring terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ambil satu, bismillah. Makan. Kita dulu makan, setelah minum 3 teguk air, Zahabal dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Wallahu a'lam. Oke, terima kasih Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang berikutnya Ustaz Chan Calvin mau tanya. Silakan Chan Calvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Saya Chan Kelvin, saya mau nanya Ustadz. Jadi mungkin tadi Ustadz sempat menjelaskan ada 10 ibadah yang mungkin biasa dilakukan di bulan Ramadan, tapi pada akhirnya bisa mendapatkan keringanan karena adanya uzur ini gitu. Yang pengen saya tanyakan adalah ya mungkin selain ini banyak teman-teman di sini yang suka melaksanakan yang namanya sholat syuruk, Ustadz. Dan saya pernah dengar hadisnya, barang siapa sholat pagi secara subuh berjamaah di masjid, kemudian duduk berzikir sampai kemudian waktu terbit matahari, dan akhirnya dia melakukan sholat 2 rakaat, maka sepertinya pahala seperti menunaikan ibadah haji dan umroh sempurna. Nah, itu dulu saya pernah dengar katanya ini cuma bisa dilakukan di masjid, Ustadz. Nah, karena adanya uzur seperti ini, apakah bisa dilakukan di rumah juga kah, Ustadz? Jazakallahu khair, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita alami ini adalah belum tentu dialami oleh bapak kita, belum tentu dialami oleh kakek kita. Tsunami pernah terjadi, tapi satu daerah kawasan saja. Influenza pernah terjadi, tapi penyebarannya masif ini. Oleh sebab itu ini darurat amat sangat tingkat tinggi. Nah, karena darurat tingkat tinggi, maka kemudahan idza dhaqal amru ittasa. Kalau suatu masalah itu menyempit, hukum melapang, diberikan Allah keringanan. Maka kalau i'tikaf dipakai pendapat lama yang paling bawah, yaitu musallal bait, maka kita ingin mendapatkan sholat isyraq juga kita laksanakan. Kalau boleh di musallal bait i'tikaf,
Iktikaf yang lama, hari 10 malam, boleh di musola al-bait, musola di rumah, maka sholat isyraq yang hanya 1 jam dari sejak subuh sampai terbit matahari, lewat 15 menit, hanya sekitar 1 jam 1/4 menit, 75 menit, maka itu dibenarkan juga di dalam musola al-bait. Man sholat subha fi jama'atin, sholat subuh berjamaah di musola al-bait. Summa qa'ada yadhkurullah. Hatta tatlu'a syams, sampai terbit matahari. Summa yusolli rak'ataini, setelah itu sholat sunat 2 rakaat. Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, maka dia dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah. Sempurna. Apa dalilnya? Qiyas. Qiyas itu apa? Analogi. Kalau i'tikaf yang 10 hari 10 malam dibenarkan oleh mazhab Hanafi di musallal bait, maka dikiaskan sholat sunat isyraq yang disyaratkan di masjid seperti i'tikaf yang lebih ringan dari i'tikaf pun dibenarkan juga di musallal bait. Jadi tidak ada halangan Ramadan kita tahun ini, kita tetap ceria, kita tetap happy, kita tetap bahagia, kita tetap bersemangat. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.